Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan sesi wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Putri Dasari dengan nomor NIM 230810201141. Perkenalkan, nama saya Fadil Nafiliara Trigania dengan nomor NIM 230710101113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulidi dengan NIM 2301110301075. Kenalkan, nama saya Adrian Sarizal dengan NIM 2301110301070. Dalam kesempatan wawancara ini, kami akan melakukan wawancara dengan tema kebangsaan, yang dimana kami akan menyoroti salah satu pilar utama dalam demokrasi, yaitu pemilihan umum. Pemilu atau pemilihan umum adalah suatu proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintah secara langsung oleh warga negara. Pemilihan umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Pemilihan umum ini menjadi fondasi yang sangat kokoh yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Nah, dalam konteks ini, pemilu bukan hanya sekedar sebuah proses, tetapi pemilu ini juga sebuah sarana penting bagi masyarakat aktif rakyat dalam menentukan masa depan negaranya. Melalui wawancara ini, kami sebagai pemuda juga ikut berpartisipasi untuk mensosialisasikan pemilu sebagai tonggak kita dalam melakukan nilai-nilai demokrasi, serta bagaimana kita sebagai masyarakat muda berperan aktif dalam individu masing-masing untuk berproses untuk memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat ke depannya. Saat ini kita sedang bersama Mas Joko yang sedang bekerja di KPU. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Gak gagal kan Mas ini wawancara? Enggak, Oke. lagi santai aja. Oke Mas, jadi kita di sini ada beberapa pertanyaan yang sekiranya bisa Mas jawab. Buat nomor pertama, apa yang membuat Anda tertarik untuk terlibat aktif dalam proses pemilu? Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya nama saya dulu. Oh, iya. Ya, perkenalkan nama saya Yoyo Joko Setio Budi. Saya bekerja di KPU di Badan Ad Hoc. Khususnya saya jadi ketua PPS, yaitu Panitia Pemungutan Suara di Desa Mlokorjo, Kecamatan Bogor, Kabupaten Jember. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya tuh alasan Mas mau terlibat aktif dalam proses pemilu. Salah satunya saya ingin terlibat di dalam pemilu ini. Kenapa? Salah satunya penting ya untuk umur-umur yang produktif seperti 17 ke atas itu penting. Kenapa? Kita harus sadar politik. Politik bukan hanya di pemilu saja. Kita harus sadar terkait politik bukan hanya di pemilu, tetapi politik itu juga ilmu ekonomi, hukum, itu salah satunya itu. Karena tanpa terselenggaranya pemilu tanpa politik tidak bisa gitu. Begitu. Jadi harus sadar sebagai apa ya? Karena umur saya masih 24 ya ini ya. Karena umur-umur produktif kita harus sadar, peka terhadap politik seperti itu. Dan kita harus berproses dari bawah. Jangan sampai kita tidak berproses. Karena proses itu penting dari bawah. Ketika kita bisa berproses, maka kita jadi tahu apa itu politik seperti itu. Oke, berarti Mas ini benar-benar peduli banget sama politik di Iya, Indonesia. sangat peduli. Oke, bagus banget. Kemudian lanjut aja ke pertanyaan kedua. Bagaimana Anda melihat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu? Secara pribadi menurut saya sendiri, partisipasi pemilih atau masyarakat di Indonesia ini, terutama di Kabupaten Jember itu sangat penting. Karena kenapa? Partisipasi masyarakat itu sangat penting karena mempengaruhi 5 tahun ke depan. Kalau kita tidak memilih, satu suara itu menentukan 5 tahun ke depan. Ketika kita tidak memilih satu suara itu, ketika kita ada kebijakan yang tidak pasti terkait nanti siapa yang terpilih jadi presiden, kita akan jadi oposisi. Jadi kita bingung, kenapa sih kita nggak memilih, tetapi kita tahu pemimpin itu seperti ini, kita jadi kaget gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kita harus, anak muda itu harus menentukan pilihannya, jangan sampai kita tidak memilih.
Jadi harus memilih satu suara menentukan 5 tahun ke depan, itu salah satunya itu. Jadi kita harus peka terhadap keadaan saat ini, karena partisipasi masyarakat itu penting, ataupun pemuda, bukan hanya masyarakat saja, di kalangan pemuda, lansia, semuanya itu penting begitu. Berarti Mas gak setuju sama yang namanya golput tuh? Kalau golput sih menurut saya tidak setuju. Otomatis ketika nanti kita memilih ya, terus dibayar sama orang, kan ada tuh biasanya kita memilih karena uang. Iya. Ada namanya money politik ya istilahnya ya. Money politik itu sangat tidak baik. Tidak boleh sih, tapi kita terima aja uang itu. Tapi kita memilih dengan sesuai hati nurani kita. Karena itu suara tidak bisa dibeli dengan uang gitu. Ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Itu yang mengurusi terkait kecurangan-kecurangan yang ada di pemilu. Salah satunya yaitu money politik. Terus tidak boleh presiden terus membeli suara, itu tidak boleh. Itu sangat dilarang oleh namanya Bawaslu. Yang kalau saya di KPU, ada lagi tingkatannya namanya Bawaslu, ada lagi DKPP kayak gitu, yang mengurusi terkait pemilu ini. Itu. Lanjut aja, apa pendapat Anda mengenai peran media dalam membentuk persepsi publik terhadap kandidat pemilu? Oke, saya jawab. Peran penting media itu sangat penting ya. Salah satunya terkait media pemilu ini, kita bisa melihat sampai manakah arah-arah pemilu ini. Misalnya kita melihat siapa aja nih yang besok debat, siapa aja sih calon presiden, itu kan bisa melihat dari media, dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Jember. Nah, kita bisa melihat peran media itu sangat penting. Jadi kita bisa melihat bagaimana media itu. Tapi media menurut saya ada posisi negatif dan positif negatif dan negatif. Jadi kayak gitu. Kita harus bisa apa ya? Sekarang tuh ada yang namanya hoax. Jadi kayak gitu. Kita harus bisa melihat berita mana yang benar, berita mana yang salah. Kebanyakan sekarang berita itu yang ada yang arah ke sana, ke kiri, ke kanan. Kita harus bisa melihat asalnya dari mana nih berita. Jangan sampai kita termakan oleh berita yang tidak benar, tidak tahu kebenarannya atau terjadi yang benar-benar fakta. Begitu menurut saya. Oke, lanjut aja ya Mas. Oke. Bagaimana menurut Anda pemilu dapat menjadi sarana untuk mencapai perubahan positif dalam masyarakat? Oke. Karena saya lihat dulu ya, sejarah pemilu itu mulai 1955 ya. Awal mula itu sampai sekarang. Jadi 2014, 2019 dan 99 itu ada pemilu. Jadi kita melihat dari belakang, karena pemilu itu dipilih secara demokrasi oleh rakyat. Tidak ada yang namanya pemilu ini tidak dipilih oleh rakyat. Kalau namanya beda lagi dengan pemilu kayak misalnya sekarang itu pemilu yang tidak dipilih, misalnya daerah istimewa Yogyakarta, namanya Kesultanan kan. Itu tidak dipilih oleh rakyat karena itu sistemnya kerajaan. Kalau kerajaan itu tidak dipilih oleh rakyat, itu sudah turun temurun kan, darah biru kayak gitu. Jadi kita harus kalau dari KPU sendiri, karena ini dipilih oleh rakyat gitu, jangan sampai pemilu ini dikotori dengan hal yang tidak diinginkan, seperti itu menurut saya. Kemudian bagaimana cara Anda menilai efektivitas penyelenggaraan pemilu dalam memastikan keadilan dan transparansi? Oke, tadi saya sudah bilang ya, kalau tidak transparan, otomatis kita ada yang namanya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Otomatis ketika nanti KPU tidak transparan terkait pemilu ini, ada yang namanya pihak-pihak terkait bisa melaporkan kepada pihak terkait, misalnya polisi, itu bisa nanti ditindak tegas. Tapi yang terpenting dalam pemilu ini kita diawasi dengan namanya tadi yang bilang mulai awal tadi, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu.
Nah itu badan pengawas pemilu di tingkat pusat ada, di tingkat provinsi ada, di tingkat kabupaten ada, di tingkat kecamatan ada, di tingkat sampai desa. Nah ketika di desa itu ada kecurangan, kita bisa melaporkan di tingkat desa, kecamatan juga ada. Nanti itu ditindak tegas oleh namanya Bawaslu pusat begitu. Dan itu nanti ketika ada aduan-aduan terkait tidak transparan, itu nanti bisa dibuktikan dengan beberapa hal begitu. Misalkan ada yang namanya money politik, nah itu bisa dibuktikan entah dengan apapun, itu bisa nanti gitu. Misalkan dengan secara tunai, maksudnya dengan uang, satu suara misalkan dibeli dengan 150.000, itu bisa difoto, nanti bisa dilaporkan seperti itu. Dan saya harap dan KPU ini secara mulai dulu pasti transparan terkait keterbukaan informasi begitu untuk KPU ini begitu. Lanjut, apa yang menurut Anda menjadi tantangan utama dalam pemilu yang adil dan bebas? Oke, salah satunya kalau pemilu menurutku ya namanya semuanya pasti adil ya dan bebas. Bebas menentukan pilihan semuanya ya. Dan kemudian tantangan kita harus salah satunya KPU itu banyak informasi terkait hoax yang pertama saya itu ya. Itu harus tantangan pertama karena ada berita-berita yang itu menyerang KPU. Bahwasanya misalnya KPU tidak netral. Ada yang salah satunya itu kemarin ada info terkait debat cawapres dan tidak didiadakan ya dengan isu karena mungkin salah satu pasangan itu takut. Nah kayak gitu kan, ada seperti itu kan ya. Itu sebenarnya KPU tidak seperti itu, mungkin metodenya aja diubah gitu. Semuanya KPU kemarin presiden dan wakil presiden datang, tapi tupoksinya berbeda-beda, mungkin seperti itu. Jadi kalau masalah adil dan bebas itu semuanya kalau KPU ya terkait bebas ya bebas lah, jurdil namanya kan, ada yang slogan seperti itu menurut saya. Oke Mas, lanjut, bagaimana pandangan Anda tentang partisipasi generasi muda dalam pemilihan umum? Oke, terkait tadi saya sudah membaca terkait berita gitu ya, pemilih di Indonesia itu sekitar 56% itu pemilih pemula atau milenial atau Gen Z kan, itu 56%. Jadi harus pemilih pemula ini harus cerdas memilih begitu. Kenapa cerdas? Sebagai anak pemuda gitu kita harus tahu siapa pemimpin 5 tahun ke depan ini yang bisa jangan hanya terkait istilahnya kita gimmick gitu ya, itu tidak boleh. Kita harus menentukan sesuai dengan hati nurani kita, itu penting. Jadi terkait anak muda itu penting, sangat berpengaruh. Bukan hanya pemimpin 5 tahun, kita harus berproses dulu. Anak muda itu harus tahu dan harus pengalaman dan harus punya proses dari bawah. Gak bisa kita itu harus instan, tidak bisa. Kita harus berproses dari bawah terus ke atas tuh kayak gitu prosesnya. Tidak bisa kita punya, misalnya bapak saya tuh presiden terus tiba-tiba ini tidak bisa seperti itu. Kita harus punya proses dari bawah kayak gitu. Jadi kita harus tahu, harus penting. Jadi suara anak muda itu penting, berpengaruh gitu buat 5 tahun ke depan ini. Jadi jangan sampai kita golput gitu. Terus tadi kan Mas bilang yang harus dari hati nurani. Oke. Menurut Mas, kalau buat anak muda yang FOMO ketika pemilu itu gimana? Tapi menurut saya sih ya kalau menurut saya ya milih harus sesuai dengan hati nurani. Kalau misalkan ada seperti itu, ya wis turuti kata hati kita aja. Jangan sampai kita anak muda sekarang terkait banyak yang viral, misalkan kata-kata yang dari salah satu pasangan itu viral kan. Jadi kita harus ini, kita jangan seperti itu. Kita harus menuruti hati nurani kita terkait bagaimana 5 tahun ke depan ini. Jadi penting anak muda itu harus kritis, salah satunya. Kita sebagai mahasiswa itu harus kritis, jangan apatis. Itu tidak boleh. Kayak gitu. Menurut saya seperti itu deh. Oke. Lanjut aja pertanyaannya. Bagaimana Anda melihat peran teknologi dalam pengaruh proses hasil pemilu saat ini? Oke. Mungkin KPU sendiri
ada yang namanya apa ya, untuk masalah teknologi ada yang namanya hitung cepat. Oke, nama hitung cepat ketika kita bisa melihat berapa persentase pemilih, misalnya calon presiden dan wakil presiden, otomatis media itu berpengaruh, bisa melihat dari situsnya KPU gitu. Jadi terkait penghitungan suara, terus penghitungan suara itu bukan hanya dari presiden dan wakil presiden, kita bisa melihat dari berapa persen suara caleg di daerah gitu. Nah, jadi penting masyarakat bisa melihat langsung di webnya KPU, entah itu KPU RI, pusat maupun provinsi. Itu jadi seperti itu bisa kita melihat terkait informasi media apa ya, terkait pemilu ini gitu, seperti itu. Oke Mas, lanjut. Bagaimana pandangan Anda terhadap pengaruh media sosial terhadap opini publik selama proses pemilu? Oke, terkait opini ya, kebanyakan sekarang emang apa ya, media-media sekarang itu kita harus bisa melihat opini publik mana yang benar-benar itu kita benar-benar fakta gitu ya. Jadi pemilu ini yang saya harapkan harus jangan terkecoh dengan hal-hal yang tidak benar gitu. Jadi banyak berita yang tidak apa ya, benar saat ini. Jadi kita harus benar-benar bisa membaca dengan apa ya istilahnya, bisa mengetahui berita itu dari mana asalnya, kayak gitu. Jadi kita bisa mengetahui berita itu dari mana, kita bisa melihat kan banyak sekarang itu ya berita-berita yang tidak pasti gitu. Jadi pasti berita apa tidak pasti sumbernya gitu. Kita harus melihat kayak gitu. Oke Mas, lanjut aja, ini pertanyaan terakhir ya Mas Iya. ya. Bagaimana dampak dari penyebaran informasi palsu atau hoax terhadap proses pemilu, dan bagaimana kita dapat melawan hal tersebut? Kita yang punya yang namanya Kominfo kan. Oh iya. Nah itu Kominfo itu tugasnya satu, salah satunya ketika ada berita hoax tidak pasti itu nanti yang bisa dilaporkan kepada Kominfo gitu. Otomatis Kominfo itu bisa memblokir web tersebut, tapi ini bukan ranahnya saya, tapi dari apa ya, dari KPU. Otomatis nanti ketika ada berita-berita tidak benar sumbernya dari mana, ataupun misalnya akun-akun yang tidak palsu ataupun tidak sumbernya itu dari mana, itu bisa di kerjasama dengan namanya Kominfo itu. Ya seperti itu. Jadi ada yang namanya Kominfo, dan kemudian kita bisa melaporkan, tadi itu saya bilang Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, terkait berita-berita apa gitu kan. Kita nanti bisa mengumpulkan dari itu dan dilaporkan ke Bawaslu dan ditindaklanjuti otomatis. Dan yang terpenting salah satunya penindakan hukum di Indonesia ini harus apa ya, tidak rancu seperti itu, tidak tumpul gitu. Mungkin itu saja. Oke Mas, berarti kayak langkah kecil yang mungkin bisa kita lakuin itu melaporkan misal ada berita-berita hoax. Oke, betul. Oke. Oke Mas, itu tadi udah beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Oke. Makasih Mas atas Oke. kesempatannya ini, Oke. atas waktu yang udah diberikan. Oke. Oke, sekian dari kita Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.